kembali lagi di BC, Bincang Asik Ijen Kemdikbud Ristek. Bersama gua, Neru, dan rekan gua. Lala. Halo. Kita kedatangan tamu yang sangat bermanfaat. Harusnya pakai tirai gitu. Lu bukain gitu. Ya. Ya udah. Oke. Kita kedatangan seorang dokter. Dokter. Dokter Strange nggak? Hah? Strange nggak? Iya. Oh iya. Gua baru enggak, lu pas dia ngomong streng, dokter streng ternyata. Kita kedatangan seorang dokter yang sudah tidak asing lagi Wes. di podcast kita karena cuma dia doang narasumber yang mau kemari. Oke, nggak masalah. Kita perkenalkan dia. Oke. Nalin, nama lu siapa? Oh gitu. Iyalah. Gak ditanya dulu gitu. Tanya apaan? Tanya Di sini Oh emang iya, konsepnya iya, oke. hobi inisiatif. apa, gaji berapa. Oke, namanya siapa, Dok? Dokter Resti. Eh, Nama panggung gak ya? Enggak. Iyalah, harus ada dah. Dokter Resti Cayang Cemuanya. Oh, gitu. Kayak Zaskia Gotik. Oh iya, Dokter iya. Resti Cayang Cemuanya. Oke. Nah, pakai C ya? Lu apa, lah? Pakai C. Lala Dipsipo. Oh. Ya. Situ? Hah? Nehru Ranger merah. Oke. Oke. Karena kebetulan cocok ya outfitnya hari ini ya. Oke. Kita akan tanya-tanya ya, Le. Betul. Gimana serunya jadi seorang dokter? Dokter. Apalagi pada masa pandemi waktu itu kayak rame Iya, banget ya. benar. Terus Serunya. serunya, Kita confused gitu ya. lu sih tanggepin apa? Serunya. Eh, Serunya jadi dokter. Langsung ke serunya. ya nggak apa-apa, serunya aja dulu. Ntar baru perjalanan lu jadi seorang dokter. Serunya jadi dokter ya seneng, ada senengnya, ada di serunya itu ada senengnya, ada capeknya, ada sebelnya, rasanya campur aduk. Jadi satu kata seru gitu. Apalagi selama pandemi gitu. Selama pandemi itu tantangannya banyak. Satu, dari penyakitnya sendiri, itu penyakit yang baru. Terus kita nanganin pasien pun harus update. Update-nya bukan bulanan, bukan tahunan. Update ilmunya tuh bisa hitungan hari, bisa berubah. Itu satu tantangannya karena penyakit baru, ilmunya baru. Sedangkan di lapangan kita menangani pasien tuh jalan terus. Itu. Belum sempat belajar, pasiennya udah kayak bukan banyak lagi, kayak wuruk gitu. Langsung ketumpahan dilemparin gitu ya. Kayak bukan pakai gayung gitu, pakai Kebanjiran. gitu. Berasa disempur Rasanya air gitu. terjun ya. Kurang lebih rasanya gitu, kaget. Awalnya pasti bingung, tapi ya seiring berjalan pasti kita harus cepat adaptasi, harus cepat belajar karena pasien juga nunggu. Ini gue sakit mau diapain? Itu sih perasaannya. Serunya di situ gitu, seru karena ya ini baru, kita harus belajar. Wah, ada ilmu baru nih, harus belajar, pengen tahu. Tapi sambil jalan nanganin pasien juga. Bingung iya, takut iya. Takutnya adalah kita nggak tahu Salah ambil resikonya langkah tuh ada. ya. Satu, salah ambil langkah ke pasien. Tapi kalau salah ambil langkah enggak, karena kan kita kerja pasti selalu pakai pedoman. Iya. Cuman takutnya lebih ke ini kan penyakit baru, kemudian pasiennya segitu banyak, kita ketemu setiap hari, kita hadap-hadapan langsung, kita pegang langsung pasiennya. Itu sih takutnya lebih ke keamanan diri sendiri. Iya sih Gitu. benar. Walaupun udah pakai APD ya gitu, tapi tetap di situ sih serunya. Oke. Seru tapi nggak pengen diulang sih. Jangan lah, gue juga nggak mau kejadian lagi. Seru tapi seru karena ya rame-rame sama-sama sama nakes-nakes yang lain gitu, yang apalagi kalau teman-teman yang sempat dinas di Wisma Atlet itu pasti akan lebih seru lagi sih, pasti ketemu Pengalaman lebih banyak lagi. pengalaman lebih gokil lagi pasti. Lebih ngeri lagi. Oke, gue coba flashback ketika lu pertama kali ngambil jurusan dokter. Pertama kali lu pengen jadi dokter, yang ada di benak lu tuh apa sih? Kalau gue pribadi, satu nggak pernah punya cita-cita. Kalau gue pribadi ya. Tapi Gua keren ya, ada loh. nggak punya cita-cita tapi masuknya dokter, keren juga ya. Tapi gue cita-cita gue itu gue pengen jadi orang kaya. Beneran? Bener, itu cita-cita semua orang sih Cita-cita gue mas. doang. Ini mic-nya bisa dimatiin dulu nggak? Bisa. Sama. Iya.
Gue nggak pengen jadi apa-apa, yang penting Itu gua jadi cita-cita orang kaya. semua orang sih Mas kayaknya Mas. Saya juga pengen jadi kaya Gue sebenarnya. ditanya gitu Edit. sama Iya, guru, bener-bener. sama guru gue gitu. Iyalah siapa yang nggak mau Oh, jadi iya, orang oke. kaya. Iya betul. Manusiawi. Tapi jujur emang nggak pernah punya cita-cita dari kecil mau jadi dokter tuh nggak kayak si Susan kalau udah gede mau jadi apa gitu. Iya. Susan. Nggak gitu, nggak gitu. Kepengennya malah dulu eh, jadi akuntan pengennya. Oh, lu pakai kacamata yang ngitung capek gitu. Karena kan itu tadi pengen jadi orang kaya ya. Oh, jadi lu pengen ngitung duit. Gitu. Ketemunya duit mulu gitu. Kayaknya waktu itu gitu Biar nular ya. gitu ya, maksudnya megang duit terus jadi kaya gitu. Yang jelas nggak punya cita-cita, tapi terus di akhir SMA itu tetap daftar akuntansi dan keterima. Cuman orang tua, Kak nggak mau jadi dokter aja. Terus lu kepikiran gitu gitu. ya. Udah just sesimpel gitu. Terus lu, Oh iya ya, oh iya. iya juga ya. Gitu ya, gitu kayak. Gi- Jadi juga nggak tahu jadi dokter tuh ngapain atau gimana proses sekolahnya nanti mau jadi apa atau gimana. Oh gitu ya. Jadi dokter sini emang orangnya go with the flow banget ya. Iya, lu Yaudah deh gitu. Iya. Tapi Ya biasanya udah deh, emang apa yang diarahin sama orang tua tuh insya Allah bener sih Mas ya. Kak nggak mau jadi dokter. Gitu. Iya juga sih, tapi kan enggak seenggaknya kan lu punya motivasi sedikit lah, misalnya gini, oh iya ya jadi dokter gue pengen nolongin orang misalnya gitu, atau oh iya jadi dokter gue akan mendirikan rumah sakit yang besar untuk orang-orang yang tidak mampu misalnya Iya, gitu. Ya itu ya mungkin kalau orang yang udah punya cita-cita dari kecil maksudnya mungkin dari awal udah kepikiran itu, Iya, tapi kalau pengalaman gue pribadi nggak punya sama sekali bayangan itu di awal. Kak nggak mau jadi dokter. Oh jadi dokter ya? Ya udah gitu. Oke aja, ya udah. Iya gitu. Tapi lu Saat itu karena emang prinsipnya ya udah yang penting orang tua happy. Simpelnya adalah ngikutin maunya orang tua awalnya kalau aku pribadi. Dan gua rasa pasti banyak sih teman-teman dokter yang awalnya mungkin seperti itu, pengen ngikutin kepengenannya orang tua tapi lama-lama juga jadi cinta kan gitu. Tapi kalau gua pribadi ketika lu ngejalanin kuliahnya gimana? Nah, Ya kan, iya itu. kayaknya kalau nggak sesuai sama Passion lu kan kayaknya kayak suka gimana? agak nggak bisa juga dibilang 100% tidak sesuai dengan passion karena kan emang gua kayak oh iya ya sambil ngulik seru lah ya juga gitu. nih gitu. Oh ya udah boleh deh ayo gitu. Karena karena di akhir SMA tuh kepikir kayaknya emang nggak jago deh gue ngitung gitu. Oke. Matematika walaupun emang lulus. Tapi lu waktu itu. pernah black kodok gitu? Ya kan dulu kan ada biologi ada tuh ya. Iya. Gitu. Dia pikiran Oh, berarti dokter dulu IPA ya? IPA, SMA-nya. IPA. Oh, Oh, gue SMA-nya bahasa IPA. sih. Gue oh bahasa. gitu. Walaupun akuntansi tapi emang waktu itu diarahinnya IPA. Oke. Terus kayaknya nggak jago deh gue ngitung gitu. Jadi yaudah deh boleh gitu. Jadi dokter gitu. Terus lu ngejalanin gitu aja? Iya. Terus masuk awalnya, nah ini mungkin masuk ke dunia pendidikan ya pas pada saat gue masuk FK itu kampus, boleh nyebut alumni nggak? Ya enggak. Pokoknya waktu gue masuk kampus, Boleh lah. Ini enggak apa-apa. Biar pride. Iya. waktu itu waktu 2006 gue masuk kampus UPN Jakarta. 2006 waktu itu baru pertama kali menerapkan kurikulum berbasis kompetensi Oke. KBK. Jadi dari kampusnya pun baru, dari kitanya pun mahasiswa baru juga baru ngejalanin kurikulum itu. Di awal berat, di semester awal. Cuma semester awal, abis itu kita bisa jalan. Karena menurut kita lebih, aduh kalau bilang seru, ntar dibilang sombong. Apa ya, beda kurikulum berbasis kompetensi itu beda sama kayak, beda seperti pembelajaran lama. Kalau dulu itu satu arah. Kita murid duduk, Dengerin. nyatet gitu. Kalau gue dulu di UPN, KBK itu kita dibagi kelas-kelas kecil, kita dikasihin kasus, tapi dia paper base. Misalnya Tuan Nehru datang dengan keluhan udah langsung kayak gitu. Dan itu Diskusi seru. gitu. Ya. Dari situ kita belajar, oh Tuan Nehru datang dengan keluhan batuk. Misalnya, nah itu apa yang bisa dikulik dari batuk? Batuk tuh apa? Gimana prosesnya batuk? Terus organ yang bekerja pada saat batuk itu apa aja? Di situ kita belajar anatomi kayak gitu. Jadi Lebih aktif lah ya belajarnya lebih jadinya. seru sih dibandingin satu arah. Betul. Udah pasti ngantuk kan Betul banget. Iya sih. kalau satu arah. Iyalah.
Kalau Berarti satu kayak arah ini ya, banyak kan kayak ikut absen. kayak apa, kurikulum 2013 ya kalau zaman-zamannya saya tuh. Iya nggak sih? Dulu dengerin doang gitu. Enggak, kalau dulu kan Oh kalau dulu iya. sekolah gitu kan, masa kayak cuma satu arah gitu. Terus sekarang udah mulai diterapin juga tuh Terapin. ke anak-anak Banyak kan sekolah gitu tugas kan. gitu Iya, ya, heeh. tugas, bikin Dikasih paper, tugas, kerja presentasi, kelompok, gitu-gitu ya. presentasi, iya bener. Itu Itu seru sih emang menurut. Jadi kalau ditanyain kerasa berat atau enggak di awal iya, di semester awal, tapi selanjutnya kita udah bisa adaptasi dan tahu gimana celahnya. Ya udah, Hmm, eh, asik aja. iya. Gitu. Karena rame-rame sama temen juga kan ya, jadi banyak tuh pikiran-pikiran masuk gitu dari teman-temannya yang lain. Gitu. Tapi emang gua rasa nggak cuma dokter sih. Orang mungkin mikirnya kuliah dokter tuh susah, Iya. berat, banyak hafalan. Gua rasa semua kampus, semua Jurusan jurusan pasti sama. susah sih. Iya betul. Semua pasti susah gitu. Cuman kan gimana kita ngakalinnya, gimana kita belajar ini, ya nggak mungkin juga buku tebel-tebel gitu kan lu telan semua kan enggak. Kayak semua jurusan juga sama, gua rasa sama punya kesulitannya masing-masing. Gua rasa sih gitu. Tapi dokter Resti dulu pernah kayak yang ngerasa overwhelm banget nggak di kedokteran gitu, yang kayak aduh capek banget nih. Kalau gue pribadi itu terjadi pada saat koasistensi. Jadi kalau kuliah kedokteran tuh kan panjang, beda sama kuliah Berapa reguler. tahun sih? Jadi pertama Pendidikannya dulu. Ya? pendidikan dokter umum, Oke. program pendidikan dokter PSPD ya, pokoknya S1-nya lah. Iya. Itu sekitar 4 tahun. Gue masuk 2006, 2010 keluar. 2010. Kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun. Ya. Itu baru kita dapat sarjana kedokteran. Sama kayak sarjana yang lain, sarjana hukum, sarjana ekonomi. Sama kan 4 tahun gitu. Itu. Terus setelah itu kita masuk preklinik. Atau orang bilangnya koas. Praktek di rumah sakit. Magangnya lah ya gitu. Ya, itu sekitar 1,5 tahun. 1,5 sampai 2 tahun. Habis itu setelah lulus, kalau waktu gue udah dapat yang namanya internship. Apa tuh Jadi perbedaannya sama setelah, koas? setelah koas 1,5 tahun kita udah disumpah dokter, itu belum bisa praktek sebelum nambah lagi 1 tahun namanya internship. Internship itu kita ya magang juga, tapi kalau koas itu magang sebagai mahasiswa, tapi kalau internship itu udah magang Sebagai dokter gitu, ya? lo udah Oh, udah I see, dokter I see. gitu. Jadi magangnya itu 6 bulan di puskesmas dan 6 bulan di rumah sakit. Rumah sakit. Totalnya berapa tahun tuh? Berapa tuh? 6. 2006, satu selesai setengah. 2013. Iya 6 tahunan lah. 2012. Setengah tahun Yes, totalnya. totalnya. Baru lu diakui sebagai seorang dokter, Baru boleh Dokter umum gak sih itu baru tapi? boleh praktek. baru boleh praktek. Kalau misalnya 4 tahun lu selesai jadi udah di toga lu udah dipindahin juga tetap lu nggak bisa. Itu belum. Nggak itu boleh belum. praktek. Masih ya. Lu masih sama seperti sarjana yang lain. Sedih banget. Belum ada doknya, belum ada DR-nya. Iya. Gitu. Iya. Iya. Capek ya dokter. Lama banget. Itu sih beratnya, mungkin itu beratnya ya. Mungkin panjang. Lama banget. waktu. Tapi selama kuliahnya so far so good aja gitu. Tapi setahu gue ya, setelah KBK itu udah paling cepet. Itu udah paling cepet. Gue termasuk yang lulus tepat waktu gitu maksudnya. Dan KBK itu termasuk yang memang tidak bisa, mahasiswa abadi itu nggak bisa gitu. Kalau dulu dokter masih ada yang 10 tahun, 9 tahun, 10 tahun gitu. Itu sarjana doang tuh. Sampai selesai dokternya. Oh, wow. Kalau setelah Keburu umur KBK ya? itu lebih cepat. Buru jenggotan ke bawah ya. Udah lebih jadi prof. Keburu jadi prof. Iya. Zaman dulu, tapi udah KBK sekarang itu udah lebih mempercepat Proses menjadi pendidikan dokternya ya. Gue mau tanya dong, ketika lu jadi praktek kan ada yang itu tuh. Apa? Itu Bedah-bedah. bener-bener asli nggak sih? Bedah mayat. Iya. Bener. Mayat Mayat beneran asli. gitu. Iya bener. Jadi pertama kali ketemu mayat, kalau kita bilangnya kadaver. Jadi kalau yang buat praktikum anatomi, iya bener mayat manusia. Aduh. Itu namanya kadaver. Istilahnya namanya kadaver. Ya mayat bener. Ada yang kalau di kampus tuh ada yang utuh, ada yang sudah belajar dalam bentuk organ gitu. Ya bener. Tapi dulu sempet jijik gitu nggak dok pertama kali lihat kayak ngeri-ngeri gitu? Enggak sih. Oh wow. Biasa aja gitu. Berani ya. Ngeliat wow gitu. Wow banget ya. Ya excited. Iya, enggak. Excited. Pertamanya pasti excited, Ya tapi kan, enggak. Ngeri sih, Kan jujur wajib ngeri deg-degan sih. gitu.
Kalau gue pribadi sih enggak ya. Tapi ya zaman kuliah yang kayak eh muntah gitu ya ada, atau misalnya pingsan, pusing teman-teman ya ada awal-awal. Tapi kalau dokter Resti nggak biasa aja. banyak. Biasa aja sih. Wah. Tapi lu waktu kuliah didoktrin nggak sih sama ini Nggak ada yang dokterin. Oh tenang kamu bakalan begini gitu-gitu. Enggak. Jadi kalau waktu kuliah itu, jadi kadaver tuh memang itu mayat udah dipakai belajar bertahun-tahun di situ. Oh gitu. Ha-ha. Oh kirain setiap ada pembelajaran mayatnya baru gitu. Enggak, Oh. enggak. Berarti Dan nggak bener juga ya kalau kita kuliah kedokteran beli mayat tuh di kampus gue sih enggak ya. Emang memang sudah disiapkan gitu. Nggak ada kita kumpulin duit, kolek duit terus beli mayat gitu. Enggak sih. Enggak Iya, ada. aduh beli mayat juga ngeri banget. Ini di mana ya? Gimana tuh? Ya, udah ngerti gua. Itu kan yang paling Terus besar. ketemu mayat lagi ya pada saat koas kecelakaan itu, koas itu dia di stase forensik Hmm. di situ. Oh. Kalau itu ya Oh. fresh. Ya tergantung sih. Ada yang fresh, ada yang tergantung kematian. Kalau di situ lu ini jadi ngecek matinya jam sekian gitu-gitu. Iya, ya kalau koas tuh biasanya dibagi kelompok, ada yang ngecek bajunya, ada yang ngecek kepalanya, ada yang ngecek badan apa segala macam. kepalanya Ya bisa. nanti disimpulkannya sama dokter forensiknya, oh ya nih matinya sudah sekian jam, matinya karena ini gitu. Oke. Tuh, Berarti itu tadi ya kalau gue pribadi yang pas forensik sempet yang nggak muntah sih, hampir muntah, tapi habis itu keluar balik lagi habis itu. muntah tuh biasanya karena apa? Karena jijik Ya, kah atau bau kah? Iya Bau bau sih. Apalagi kalau yang mayatnya udah lama ya. Sama. Kalau yang masih fresh sih biasa aja ya. biasa aja. Lu ngeliatnya juga biasa aja gitu. Wow. Mentalnya kuat ya. Berarti masuk dokter mentalnya harus kuat juga ya. Gua sih nggak kuat. Jujur gue juga gak kuat. Dengan berbagai bentuk loh, Macam-macam. yang utuh dan nggak utuh. Ada yang copot-copot dikit gitu. Iya. Ih, coba-coba. Oke. Berarti tadi kan dokter Resti berarti kuliah kurang lebih 6 tahun lah ya dokter Ya, sampai menjadi kurang- dokter gitu ya. Ya. Nah itu pasti kan lama banget, panjang banget dan sampai sekarang pun apa ya bahasanya tuh kalau kuliah dokter tuh nggak murah lah ya Iya. gitu masuk situ, dari masuk sampai lulusnya pun kayak selalu ada nih biayanya gitu kan. Nah kira-kira selama 6 tahun belajar jadi dokter itu udah berapa banyak yang dokter Resti keluarkan? Rata-rata Ya, iya, rata-rata. Duit. Biayanya. 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 Nah, Ya, jujur kan emang nggak pernah ngitung. Karena orang tua ya. Iya. rata-rata berapa sih rate-nya? Iya. 200 juta nanti. Waktu zaman gue sepengetahuan gue emang range-nya lumayan gede range-nya ya. Aha. Range-nya bukan, jadi waktu itu gue UPN masih swasta ya gitu. Pernah sih iseng-iseng hitung kayak slip bayarannya doang kurang lebih bayaran SPP ya. SPP. Gue lupa tapi waktu itu semesternya berapa, tapi gue sempat inget gue ngitung sekitar 80-90 jutaan. Oh, pada tahun 2006 itu tapi ya. Iya. Maksudnya Oke. Itu lumayan bayaran besar sekolahnya juga doang ya, sih. Oke. SPP-nya ya. Oke. Oh, biasanya tuh kalau dokter kan ada peralatan-peralatannya gitu tuh. Nah, itu Iya. itu tanggung jawab mahasiswanya masing-masing tuh kalau kayak gitu. Iya, tergantung, misalnya kayak ada skills lab, kalau manekin gitu itu ya enggak, tapi kalau kayak stetoskop, alat-alat musik peralatan itu pribadi lo ya? pribadi. Oh, itu mahal juga tuh. Iya. Iya. Lumayan ya. 80 juta. Oke. Itu selama sekolah loh. Selama sekolah S1. Oh, sampai lulus itu 80-an. Iya, sekitar itu. S1 ya, S1. Tapi 2006, Mas. S1. Berarti mungkin kalau sama koas ya 100 lah ya. 100-an lah. 100 Tapi lebih lah ya. kayaknya nggak nyampe 150 sih. Range-nya segitu lah ya. Kalau gue ya Iya, gitu. iya. Tapi di atas itu banyak. Iya. Di kampus lain di atas. Tergantung dari kampusnya ya. Kalau banyak. kampus yang Tergantung kampus kampus berbeda lah ya. ya. ya bonafit lagi yang lebih keren lagi ya beda lagi harganya. Gitu, sekitar segitu. Kalau sekarang nggak tahu sih. Segitu Sekarang atau enggak. mahal banget sih kalau orang, kalau misalkan aku lihat nih dok, kalau misalkan anak-anak baru mau masuk kuliah gitu kan, biasa kan ada tuh list-listnya masuk segini berapa juta. Wah sekarang masuk dokter bisa MM-an dok. Oh iya, Iya. Hah? Serius? MM-an. Bisa MM-an. Itu mending buka usaha aja nggak sih? Iya loh.
Iya Jadi sih itu dia. MM-an. Aman. Asik. Nggak tahu gue. Anakku nggak bisa sekolah. Ya bisa lah. Bisa. SD SMP mah bisa anak. Ya kan 9 tahun wajib. 9 tahun wajib. Oke oke. Tapi gue rasa kalau negeri sih mungkin nggak segitu kali ya. Karena saat itu kan UPN masih swasta, jadi kan biayanya masih Oke. mandiri Heeh. gitu. Tapi kalau yang negeri mungkin nggak segitu ya. Iya sih, Gitu, tapi mungkin masih lebih bahkan murah. ratusan sekarang juga negeri itu. Oh iya. Oh iya. Ya, soalnya sepupu aku juga ada yang di dokter kan, FKG bahkan bukan dokter FK gitu. Iya, FKG iya, aja iya. tuh juga Yang udah gigi ya? ratusan. Hah? Dokter gigi. Iya, Oh. gigi. FKG tuh gigi. Itu juga ratusan tuh masuknya. Mahal cuy. Mahal. Nggak sanggup. Relatif mahal mulu tuh Iya, iya, relatif. iya. Iya, betul. Relatif. Di luar sana kan banyak yang banyak duitnya. Kan jalur beasiswa juga ada, bisa kan? Iya sih. Iya, ke situ sih bener. Iya. Banyak jalan untuk menggapai cita-cita. Iya. Duit bukan halangan. Iya, situ juga bener. Kalau banyak duit mah nggak ada halangan Betul. apapun. Lu nggak sekolah juga tetap kaya. Gitu kan maksudnya gitu. Pengalaman seru lu waktu lu jadi mahasiswa. Pengalaman paling seru lu yang wah, ini nggak bakalan Yang memorable banget Ah, sama nggak kuliah. bakalan bisa terulang lagi lah. Yang Dan paling terus Bukan teringat. pacaran bukan. Baru Gua mau masih jawab. mikirnya pacaran. Tentang lu menjadi seorang ininya bagian kedokterannya. Ya. Kalau gue bukan pengalaman yang memorable banget itu pada saat pertama kali gue harus breaking bad news. Jadi Ah, gimana ada tuh? istilahnya breaking bad news, jadi ngasih info ke keluarga Oh, kalau oke, oke. anggota keluarga udah nggak ada gitu. Itu Oh, kayak sedih banget. gimana ya gitu. Ya teorinya diajarin gitu, diajarin gimana sih cara lu ngejelasin penyakit ke pasien, begitu juga cara ngejelasin Keluarga. kematian ke pasien gitu. Tapi pada saat itu, hah, gue dan pada saat itu kebetulan bayi ya kasusnya. Oh, Ah. Jadi kayak, Ah, sedih banget. iya jadi kayak, udah kasih tau. Kayak masih mikir, gue nih, Ngomong apa ya? gimana ngomongnya ya, digampar nggak nih gue sama orang tuanya? Gue mikir itu udah segala macam, tapi ya dijalanin saat itu sih yang paling membekas dan sampai sekarang kayak gue pribadi ya kalau mengabarkan orang pasien tuh meninggal tuh emang masih kayak agak kikuk gitu, masih kayak awkward, nggak tahu harus memilih kata apa yang tepat gitu. Ya, Itu sih yang paling memorable, itu pertama kali gue breaking bad news, Mhm. bingung harus ngomong apa, harus ngapain, harus gimana gitu. Tapi kadang kalau kayak gitu suka ngerasa feel guilty gitu gak sih, Dok? Kayak aduh Em, nih pasien gue yang pegang tapi Iya, iya, iya. ngerasa gak berhasil gitu atau gimana? Lu pernah ada ngalamin gitu? segitunya, cuman nggak boleh yang ya ada pasti secara manusiawi ya gitu. Aduh gagal nih gitu kan, tetap ada, cuman kayak nggak yang terlalu dibawa. Aduh gua gagal nih berarti gua nggak bisa jadi dokter, berarti gua nggak sampai segitu sih. Cuman secara manusiawi pasti ada lah, sedihnya juga pasti ada. Kita tuh di dokter dibilang harus punya perasaan itu empati, bukan simpati. Oke. Kalau simpati tuh kayak lo juga ngerasain apa yang Dia rasain. dirasain pasien, tapi kalau empati enggak, lo tetap memposisikan diri lo sebagai dokter, dia pasien, lo tetap peduli dengan perasaannya dia, tapi enggak yang oh ya ibu saya juga turut sedih gitu. Iya, iya, Enggak, lu kayak tetap gitu. empati Tetap tapi profesional, menghormati. ya itu namanya empati gitu. Ya belajar sih. Tapi emang waktu itu karena di awal jadi kayak yang iya jujur nangis juga setelah itu kayak bayi pula kan gitu. Iya, aduh, Udah sedih banget. iya gitu, terus bayi harus breaking bad news, nggak tahu harus ngomong apa, ya pengennya ikutan nangis juga tapi nggak boleh kan gitu. Habis itu ya nangis sih. Itu sih yang paling inget, yang memorable, dan sebenarnya nggak mau diulang, cuman ya selama jadi dokter ya beberapa kali nemuin itu, dan itu masih tetap Ya, jadi namanya umur kan momen juga bukan yang di tangan dokter ya, umur mah di tangan Tuhan. susah. Iya. Bisa Karena pasti berbuat akan apa? selalu dibalas dengan raungan nangis Aduh pasien. iya itu tuh, aduh nggak bisa banget, kayaknya aku nggak bisa deh jadi dokter, aku lemah. Ya aku ngeliat orang nangis tuh ikutan nangis, kayak nggak bisa. Tapi kan dokter nggak harus semua jadi klinisi kan. Iya sih. Kalau bau. Dokter tuh nggak cuma jadi klinisi kerjanya, ada yang jadi peneliti gitu, Iya. macam-macam gitu. Oke. Tapi lu disumpah kan? Disumpah pada saat esket kita disumpah, pada saat udah jadi dokter juga Sumpahnya apa disumpah. sih? Sumpah isi.
Sumpahnya hampir sama sih waktu sarjana dan itu. Sumpah Pemuda. Gue lupa sih. Aduh, gue dimarahin gak sih kalau dokter lupa sumpahnya? Ya pokoknya Ya enggak kan, gue juga disumpah loh. Ya, Sumpah apa? Sumpah Pemuda. Oh iya. Iya kan? Sumpah Pemuda gue juga. Iya ya. Itu untuk pemuda-pemudi Indonesia ya. Sumpah Pemuda itu. Jadi lu juga, kalau lu kan sumpah profesi sebagai dokter. Isinya apa? Gua aja apa Sumpah gue udah Pemuda. serius loh, gue udah percaya banget ya disumpah loh. Kenapa sumpah pemuda sih? Sumpahnya isinya ya bekerja profesional, standar lah ya, standar profesi Ya, sebenarnya. ya. Kayak bekerja profesional, harus jujur, mengerjakan yang benar intinya gitu. Terus mendahulukan kepentingan orang lain atau pasien di atas kepentingan pribadi, tidak boleh berpihak kepada golongan manapun. Terus apa lagi ya, yang mungkin yang poin-poin terkenal poin-poin yang sering orang kayak garis bawahi adalah yaitu mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Itu yang kadang-kadang dilupakan. Kemudian menganggap teman sejawat adalah seperti teman saudara sekandung. Itu yang sedikit membedakan mungkin dengan profesi lain. Teman sejawat kayak teman. Iya, Kayak ada. saudara. Saudara Nah, kandung. kita menganggap bahwa teman sejawat itu seperti saudara kandung gitu. Kenapa harus kayak gitu tuh dok kalau di dokter? Kenapa? Teman seprofesi lu maksudnya? Iya, sesama Oh, dokter gitu. sesama dokter, Sesama oke. dokter. Sesama dokter gitu. Berarti Sejawat. kalau misalnya dokter, misalnya gini, si ada dokter terus sama pasien yang biasa, terus si dokter lagi sakit, berarti harus diutamakan Si teman dokter. si dokternya gitu atau gimana sih? Gak bisa ya. Tergantung urutan. Antri. Antrian berapa gitu ya? Iya, itu sih gue juga bisa. Gimana ya? BPJS nggak? Iya, iya, iya. Simpelnya kayak misalnya apa ya? Gak boleh berebutan pasien. Oh. Misalnya Oh, kalau gitu. pasien Jadi, tuh kayak lu kan sama saudara lu kan harus sharing. Lu sharing baik sharing ilmu atau ya gitu. Terus kayak misalnya kalau ada pasien ya nggak usah lu berebut, nggak boleh berebut pasien, tidak boleh saling menjatuhkan. Misalnya dokter Esti sama dokter Nehru, misalnya dokter Lala Dokter Nehru. berobat ke dokter Jangan, Nehru jangan, misalnya. Oke. Lu berobat ke gue. Terus Iya. misalnya nggak sembuh atau misalnya belum sembuh atau tambah parah, gue nggak boleh pasti karena dokter Nehru salah, Iya, iya. nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau itu Gue salah ngasih lu daun kan yang sirih waktu namanya- itu. tradisional banget ya Iya, dokternya ya. tadi. Karena Iya. namanya saudara tuh kan harus saling melindungi, Oh. sharing, Menjaga nama baik lah ya. saling menjaga Saling nama membantu baik. lah ya harus. Paham, Di situ kan poin kita keluarga tuh kan gitu, Betul, harus betul. saling jaga nama baik, tidak boleh menjatuhkan, tidak boleh merugikan, tidak boleh menyerang gitulah. Dokter kan kalau misalnya malam tuh suka jaga UGD tuh. Lu pernah ngalamin hal yang aneh-aneh gak sih di situ? Aneh-aneh apa nih? Iya. Mistis. Iya, iya. Kan ada aja cuy yang gitu. Iya apalagi ya gitu deh. Yang apalagi yang deket sama kamar itu. Ayat. Iya. Nah, Jujur ya pribadi selama 6 Kecelakaan gitu. tahun, 6 tahun kuliah gak pernah. oh ya? Lu gak pernah jaga UGD? Bukan. Bukan gitu. Oh, bukan gitu. Gak pernah ngalamin hal-hal mistis. Alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah gak pernah ngalamin. Gak tahu kalau dokter yang lain, tapi kalau gue pribadi Kayak gak pernah ngalamin. Aneh. ada misalnya kecelakaan gitu. Terus yang lu lihat adalah orang kecelakaan terus tahu dia diri depan lu gitu. Enggak. Ini siapa ya saya ya gitu. Oh takut. Oh, kamu ya gitu. Enggak ada. Nggak, berarti salah TV-TV. Bohong berarti ya. Itu gimmick Kalau itu. gue nggak Iya. ada, gue nggak ada. Tapi kan gak nggak semua ada. orang Tapi yang peka lain- sama gituan juga Ya, mas. Oh, iya, mungkin iya. karena gue nggak peka, Masih. tapi enggak sih. Mungkin karena udah ketutup sama capek juga mungkin kali ya. Tapi cuek aja sih kalau ketemu kayak gitu-gitu cuek aja sih kali ya. Iya, kalau gue tipikal yang Itu biasa. cuek. Takut tapi kayak yang cuek aja. Enggak, teman gua itu dia jaga di UGD. daerah Cipto. Oh Cip. Di kamar jenazahnya Mm-mm. dia jaga di situ. Terus? Ya itu jadi Temen lo satpam. ya, kalau jaga satpam ya. Jaga nanya. Kan Ya, yang jaga nggak cuma dokter. Ya pokoknya dia di situ lah gitu ya. Ah. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal dibawa ke situ, terus tahu-tahu ada yang nanyain, Nanyain apa? nanya. Jadi ceritanya dia ada orang kecelakaan, meninggal, terus dibawa ke sana. Dia yang bawa tuh yang masukin, Ya. dia yang masukin ke kamar jenazah. Dia diajak ngobrol. keluar, dia ngobrol Sama si jenazah tersebut. dan
ya nggak tahu pokoknya Oh dia nggak dia tahu. nanyain. Oh ya ada orang nanya. Pak tadi pokoknya. ada apaan kecelakaan, ciri-cirinya gimana sih ini. Oh gitu ya Pak, iya terima kasih gitu. Udah pas dia ngelihat mukanya muka yang dia ngobrolin gitu. Ya ampun. Ya lemes gua. Gitu, sempet kayak Ya gitu-gitu. jengjet dah tuh. Nggak sempat nyebut nomor nggak? Nomor apa ya? Nomor WhatsApp. Oh iya, gue mau nyari itu wangsit. Waduh. Atau enggak sih? Alhamdulillah gue nggak pernah ketemu kayak gitu. Tapi kan dokter Esti dokter nih gitu kan. Biasa kan orang, aduh biasa kalau dokter bisa nih ngobatin dia sendiri gitu kan. Biasa kan gitu tuh kalau kata orang tuh. Dukun. Dukun. Set, sembuh. Dan Oke. dokter Esti pernah juga nggak berobat ke dokter sebagai dokter? Sering lah. Oh, sering. sering ya. Tapi Tapi kalau lu kayak- konsultasi sih ya jatuhnya ya. Konsultasi. Gue sakit nih batuk nih. Kayaknya gue di sebelah sini nih. Lu ngomong sendiri gitu sama diri lu. Oh iya gue bakalan sakit di sini nih. Kayaknya segini. kalau keluhannya masih bisa ditangani sendiri ya pasti sendiri. Oh, Oh berarti masih Ah. ada yang nggak Lu tahu kira-kira tahu kenapa sih gitu. dia. Ada. Karena gue tahu. Kayak Kalau contoh batuk. kayak ngelahirin aja kan juga pasti ke dokter objin gitu. Oh iya. Nggak mungkin gue mendiagnosa anak gue sendiri gitu kan. Iya. Kalau sakit-sakit yang lain gitu maksudnya kayak Kalau yang masih pokoknya itu kalau masih bisa ditanganin ya tanganin sendiri ya tanganin sendiri. Tinggal bikin resep minum obat udah. berarti resepnya atas nama sendiri untuk diri sendiri gitu ya. Dia udah tahu sih. Iya iya. Iya. Obat yang bagus apa aja lu tahu sendiri. Kalau buat diri sendiri ya. Eh, Buat keluarga juga gitu kalau bisa ditangani sendiri ya sendiri. Gitu. Iya iya iya. Berarti Enak jadi dokter gitu. Bisa ngobatin diri sendiri. gitu ya. Enggak Kalau juga nggak harus jadi dokter. Orang Indonesia nggak harus jadi dokter, semua bisa beli obat sendiri. Kalau beli obat mungkin iya Beli ya obat bisa iya. ke apotek Ngobatin. terdekat di rumahnya gitu. Ini aku Ya. nyindir ceritanya. Oke. Oke, ini dijelasin ya. Bener kan? Dijelasin ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Buat yang mau ngambil Dokteran. kedokteran. Hmm, Tips Sarannya. and trick. Saran. Tips and trick apa saran nih? Ya, Saran ya? Tips and Trick. trick. Enggak lah, saran. Ya udah saran deh. saran. Aduh kalau saran, kalau gue pinter Banyak duit banget. gitu. Kayaknya itu satu deh. Iya. Ya, yang nggak bisa dipungkiri memang kalau di Indonesia biaya pendidikan kedokteran mungkin masih mahal. Jadi memang kalau yang punya cita-cita dokter harus siap secara finansial, kemudian sabar, terus ya harus gigih sih sebenarnya. Iya. Karena perjalanannya panjang ya. Panjang Harus banget. sabar, harus gigih. Sepanjang apapun pasti bakal nyampe. Jadi gitu aja sih. Jadi nggak harus yang lu Pinter. ya, Relatif sih ya pinter ya. relatif pinter gitu. Yang penting rajin gak sih kalau kayak gitu mah? Ya, Iya. Situ juga bener. Iya, iya. nggak ya pinter. Ya gue rasa semua orang pasti pinter gitu ya. Cuman kalau lu punya cita-cita dokter, lu harus punya kesabaran dan kegigihan lebih. Itu karena waktu pendidikannya lama. Terus ya secara finansial memang harus siap, apalagi kalau ambil universitas yang swasta. Ah ya itu dia. Itu harus Ekstra banget itu. ekstra gitu. Jujur memang kalau kayak mungkin kalau fakultasnya lain mungkin bisa kerja sampingan ya. Tapi kalau FK itu agak Pusing apa ya. Gue tuh agak susah. Kerja belakangan kalau lu. Kalau gua kerja sampingan, lu kerja belakangan. Nah, gitu jadi Tunggu kelar dulu ya baru kerja ya gitu. ya menurut gue sih kalau bisa ya fokus gitu. Jadi Intinya makanya fokus lah ya. secara finansial harus siap gitu dan gigih sabar itu sih pasti sampai. Betul. Oke, itu dia bincang-bincang kita di bisik kali ini sama Dokter Resti. Seru juga ya. Lumayan, Jadi kalau ya. misalnya mau Seru ya? jadi Seru lumayan deh. kalau mau jadi dokter intinya itulah ya. Semangat. Semangat, finansial, fokus, Sabar. sabar, Sabar. ikhlas, jujur, sodako. Pokoknya kayak gitu-gitu lah ya. Harus yang baik-baik lah Ya intinya. harus yang baik-baik. Jadi lu bakalan jadi dokter karena dokter itu pasti adalah salah satu manusia yang menyelamatkan manusia lain Profesi yang di mulia. Ya, gitu. betul. Gue mau ngomong itu susah banget, panjang banget. Satu lagi Sama-sama. boleh. Boleh. Ya itu tadi kan di awal kita bilang semua cita-cita orangnya kaya ya. Hmm, Cuma memang jangan jadi dokter karena duit. duit. Ya. Ya betul. Idealis enggak, Ya. cuman ya kalau bisa jangan itu karena menurut gue sih
nggak bakal dapat kalau tujuan lo itu. Betul. Betul. Emang semuanya harus niatnya yang baik. lah Niat yang baik. ya. Kalau Tapi aku masih mau jadi orang kaya loh. Iya, gue amin, juga kita aminkan sama. aja lah Mas. Oke, itu dia bisik kita kali ini. Sampai jumpa lagi di bisik Selanjutnya. selanjutnya. Gue Nehru. Balala. Dadah.